Halo guys, balik lagi di Dudi Channel. Kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai tips bagaimana supaya kita tidak grogi sebelum masuk ruang ujian. Simak terus ya. Oke, untuk tips yang pertama, jangan memikirkan saingan. Ketika kita tiba di tempat tes, biasanya kita akan memikirkan, waduh, jangan-jangan saingan saya berat-berat nih, jangan-jangan saingan saya sudah lama semua nih belajarnya daripada saya, lebih lama dari saya, jangan-jangan mereka udah hebat, lebih kuat ini dan itu hal-hal seperti itu sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Jadi kita relax saja dengan diri kita, jangan pernah memikirkan saingan yang berada di sekeliling kita. Dengan begitu kita akan lebih bisa menikmati apa yang akan kita jalani. Tips yang selanjutnya adalah jangan memikirkan kuota. Mau kuotanya 700, mau kuotanya 1000, mau kuotanya 5000, 10000. Kalau kita tidak pernah memikirkannya, artinya kita belajar saja semampu kita, yakin dengan apa yang akan kita lakukan, dan kita percaya bahwa dengan kuota berapapun kita akan mampu berada di dalamnya. Yang artinya kita akan bisa lulus walaupun kuotanya sedikit, seperti itu. Jadi membuat perasaan kita bisa jauh lebih tenang ketika akan masuk ruang ujian. Tips yang ketiga adalah jangan belajar lagi di hari H. Kalau boleh kasih saran, mungkin H-1 itu sudah jangan pegang buku lagi lah. Kalau dalam anak sekolah mungkin bisa diartikan sebagai hari tenang. Jadi kita harus mengistirahatkan otak kita, pikiran dan hati kita untuk tidak belajar bahasa Korea paling tidak 1 hari sebelum ujian. Jadi hati harus lebih enjoy, harus lebih tenang, pikiran juga harus lebih tenang, lebih rileks, sehingga tidak terlalu tegang ketika akan menjalani ujian. Karena kan pasti sudah digeber terus-terusan sampai dengan mendekati hari H. Jadi mengistirahatkan hati dan pikiran adalah hal yang baik dan cukup dianjurkan. Tips yang keempat adalah jangan memikirkan materi textbook yang belum dikuasai. Misalkan saja teman-teman baru belajar sebentar dan materi textbook mungkin sudah selesai tapi belum dikuasai semuanya, atau mungkin hanya baru separuhnya, tapi mungkin separuhnya lagi belum dipelajari sama sekali. Itu tidak masalah, dalam arti tidak masalah itu jangan kita terlalu ambil pusing ketika waktunya memang sudah mepet. Hari ini kita ujian, ya udah kita nggak usah mikirin materi-materi yang belum kita kuasai, karena kan juga materi yang belum kita kuasai belum tentu keluar kayak gitu. Jadi ya nggak usah terlalu memusingkan materi-materi yang belum kita kuasai atau belum kita pelajari. Syukur-syukur mereka nggak keluar, atau kalaupun keluar mudah-mudahan jangan terlalu banyak seperti itu. Jadi kita jangan membuat perasaan dan pikiran kita itu merasa takut. Jangan menakut-nakuti diri kita sendiri dengan materi-materi yang belum kita kuasai. Tips yang kelima adalah selalu berpikir positif jika kita bisa. Yakin kita bisa, kita pasti bisa. Saya selalu menanamkan seperti itu sebelum masuk ruang ujian, sehingga kita itu pede gitu loh. Intinya sih bisa menaikkan pede kita. Bukan berarti pede yang berlebih ya cukup percaya dirilah dengan diri kita, sehingga kita nggak grogi. Yang penting kita nggak grogi dulu, karena kalau kita udah grogi, mau soal gampang kayak apapun biasanya buyar. Kosakata semudah apapun biasanya juga buyar. Makanya tenang adalah kunci utama ya dalam mengerjakan ujian. Jadi percaya diri adalah hal yang harus dilakukan. Tips yang selanjutnya adalah fokus dengan tujuan. Kita harus fokus dengan tujuan kita, bahwa kita akan mengikuti ujian EPS topik dan kita akan lulus. Fokus saja di situ, sehingga kita bisa belajar dengan lebih tenang karena kita fokus. Jangan terbagi-bagi, kalau bisa pikiran kita jangan terbagi-bagi dengan hal-hal yang lain seperti pekerjaan, urusan rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga, atau hal-hal yang lain lah. Setidaknya 1 hari itu kita fokuskan ke situ, jangan memikirkan hal yang lain seperti itu. Tips yang selanjutnya adalah berbaur dengan teman-teman peserta yang lain yang ada di situ. Ya sebisa mungkin lah untuk mencairkan suasana. Misalkan kita berangkat sendirian dari rumah, pasti kan banyak teman-teman peserta juga di situ. Ya kita nggak usah terlalu pendiam ya. Kalau bisa dekati saja teman-teman di sekitar dan ajak ngobrol supaya kita lebih rileks lah. Bukan bermaksud untuk mencari informasi ataupun apa, tapi setidaknya kita ketika kita ngobrol dengan orang lain,
kita bisa jauh lebih tenang, seperti itu. Tips yang selanjutnya atau tips yang terakhir adalah berdoa. Hal ini adalah hal yang sangat penting, yang tidak kalah penting dengan hal-hal yang lain, yaitu adalah berdoa. Dengan berdoa kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa lebih merasa tenang, karena dengan berdoa kita akan lebih merasa dekat dengan Tuhan. Makanya usahakan kita sebelum masuk ruang ujian berdoa dulu, sebelum mengerjakan ujian juga berdoa dulu, supaya hati kita lebih tenang, lebih fokus, lebih terarah, dan tidak grogi. Dengan tidak grogi maka kita akan bisa lebih lancar untuk berpikir saat mengerjakan soal-soal ujian, seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah tips-tips yang bisa saya bagikan, sedikit tips yang bisa saya bagikan mengenai bagaimana caranya supaya kita tidak grogi ketika mau masuk ruang ujian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dodi, bye-bye.